Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya San Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa A201060. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai darah dan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular yaitu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskular sendiri terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Fungsi dari kardiovaskular ada 3, yaitu yang pertama sebagai transport nutrisi, yang kedua sebagai perlindungan tubuh oleh sel darah putih, dan yang terakhir sebagai pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air sel. Yang pertama ada jantung. Jantung terletak dalam ruang mediastinium rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Apeks jantung berada di sela iga keempat dan kelima pada garis tengah klavikula. Pada dewasa, rata-rata panjangnya kira-kira 12 cm dan lebar 9 cm dengan berat 300 hingga 400 gram. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut ventricle atau serambi, dan 2 ruang lagi yang berdinding tebal disebut atrium atau bilik. Katup jantung terdiri atas 4 bagian, yaitu katup trikuspid, katup semilunar paru, katup bikuspid atau mitral, dan katup semilunar aorta. Jantung diatur oleh beberapa sistem pengaturan, yaitu yang pertama ada serat Purkinje, yang kedua ada nodus sinoatrial atau nodus SA, yang ketiga ada nodus atrioventrikular atau nodus AVI, dan yang keempat ada berkas AVI atau berkas HS. Bunyi jantung secara tradisional digambarkan sebagai loop-dup dan dapat didengar melalui stetoskop. Loop mengacu pada saat katup AVI menutup dan dup mengacu pada saat katup semilunar menutup. Jantung diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Adapun beberapa gangguan pada jantung, yaitu yang pertama ada gagal jantung. Gagal jantung sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi saat jantung gagal memompakan darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, atau jantung dapat bekerja dengan baik hanya bila tekanan pengisian dinaikkan. Yang kedua ada hipertensi, merupakan sebuah keadaan di mana tekanan darah menjadi tinggi. Yang terakhir ada infark miokard. Ini sering disebut juga sebagai serangan jantung yang mengacu pada kematian segmen tertentu dari otot jantung miokardium, biasanya karena adanya penyumbatan di salah satu arteri koroner utama atau cabangnya. Pembuluh darah, yang kedua ada pembuluh darah, adalah bagian dari sistem peredaran darah. Pembuluh darah merupakan jaringan elastis membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang kemudian mengembalikannya lagi ke dalam jantung. Pembuluh darah termasuk ke dalam sistem pembuluh darah, yang mana pada manusia sistem ini terdiri dari arteria, arteriola, kapiler, penula, dan vena. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan dan mengembalikan darah vena ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Pembuluh darah terdiri atas beberapa lapisan, yaitu ada tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Jenis-jenis pembuluh darah yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang sangat berperan penting dalam keseluruhan aktivitas tubuh. Melalui peredaran darah, zat makanan hasil pencernaan dapat diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukan. Lalu yang selanjutnya ada organ penyusun sistem peredaran darah, yaitu ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah pada manusia terdapat 2 lintasan peredaran darah, yaitu sirkulasi paru-paru atau peredaran darah kecil dan sirkulasi sistematik atau peredaran darah besar. Kedua peredaran darah ini disebut peredaran darah ganda. Lalu yang selanjutnya ada beberapa gangguan pada pembuluh darah yang terbagi menjadi 2, yaitu ada varises dan anemia.
Varises adalah pembesaran pembuluh balik atau vena akibat kelainan katup dalam pembuluh darah vena. Pembuluh vena ini merupakan saluran darah dari anggota tubuh bagian bawah tubuh untuk kembali ke jantung. Yang selanjutnya ada anemia, kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.